Akhirnya sampai nih waktunya buat aku evaluasi budgeting bulan kemarin. Tapi bulan ini aku mau tambahin buat sinking fund biar nggak kerasa kalau ngeluarin uang yang banyak buat kebutuhan-kebutuhan yang penting. Ini aku evaluasi dulu pengeluaran bulan kemarin. Aku catatnya di iPad aja, di aplikasi buku kas. Aku nggak pakai kertas karena aku terbiasa kayak gini, jadi nggak mau yang ribet-ribet gitu nulis. Kategori yang ditransfer aku ada 3, IndiHome 370.000, terus air PDAM itu 76.000 tapi aku tulis 100.000, dan listrik 500.000. Terus kebutuhan lain-lainnya yang kemarin aku simpan di dompet pintar itu ada belanja bulanan, belanja mingguan, jalan-jalan, terus setrika, ada keamanan dan sampah, terus juga ada buat galon air. Bulan ini aku mau tambahin 2 pos, satunya buat kai main gitu, terus satu lagi buat gas, tapi nggak tahu gas akan beli atau enggak. Terus sekarang aku cek sisa-sisanya. Setrika kemarin aku habis 130.000, ini sisanya 20.000. Bulan ini kayaknya aku bakal nyetrika pakaiannya kayak sendiri, jadi setrika yang berat-berat aja di tempat setrika. Terus keamanan dan sampah itu tuh sebenarnya cuma 120.000, tapi aku simpennya 150 kemarin, sisanya 30.000. Galon air 1 minggu 10.000, sisanya 10.000. Aku minum sendirian, papa itu kan minumnya di kantor. Terus bensin kemarin tuh aku ke Depok, jadi lumayan banyak, sisanya 60.000 dari 500.000. Itu budget buat bensin motor dan mobil. Terus belanja bulanan tuh karena habisnya dikit-dikit nggak barengan, jadinya aku cuma belanja di Indomaret aja. Total belanja bulanannya tuh 290-an, sisanya 300 ribuan. Ini tuh aku selalu catat satu-satu gitu sih, kayak beli Yakult, beli apapun yang aku beli. Karena emang aku kalau pegang uang tuh aku suka bingung kembaliannya mana ya, uangnya habis apa gimana, takutnya kemana-mana aja sih. Jadi emang selalu aku catatin pakai buku kas di handphone. Jadi kan dari handphone ke iPad aku udah connect langsung gitu loh, Mam. Udah, jadi nggak ribet-ribet kan aku ngingetinnya, kayak perhitungan sih, tapi menurut aku nggak sih, ini cuma buat aku lebih hati-hati aja, karena kalau aku pegang uang kadang aku benar-benar bingung sih di mana kembaliannya atau udah beneran habis. Nah ini kayak beli Yakult, pembalut, roti gitu-gitu. Kemarin yang aku beli adalah shampoo, terus juga beli cuci muka yang micellar water gitu-gitu aja. Nih sisanya ada 250, 60, 70, 80, 90, 300, 2000. Kalau aku pergi ke mall ini pasti udah habis sih, karena kalau udah ke mall tuh pasti aku belinya sesuatu yang kayak nggak penting-penting banget gitu. Terus yang belanja mingguan habis sisa 7.000. Aku tuh bulan ini emang jarang banget masak karena ada budget hura-hura. Aku kayaknya kesenengan aja jajan-jajan. Aku tuh kan orangnya suka jajan yang murah-murah gitu, kayak cemilan, kayak topoki gitu-gitu. Jadi ya udah, belanja bulanannya agak awet gitu. Itu sisanya ada 7.000. Nah ini hura-huranya bener-bener habis karena dari awal gajian tuh kita kayak udah mulai belanja. Karena dari awal belanja terus, jadi kayak keterusan gitu, susah berhentinya. Jadi bulan ini aku pengen cobain rem. Ini tuh belanjaannya waktu itu aku sempat ke Depok, terus beli oleh-oleh gitu di Holland, terus beli McD, beli nasi uduk gitu-gitu sih, beli topoki. Terus papanya tuh emang suka kayak jajan pagi gitu, nasi uduk terus gorengan, itu tuh dia beliin aku loh, nggak bawa ke kantor. Agak menyebalkan sih, mengganggu diet. Nah ini terus udah cuman gitu aja sih, nggak jarang yang makan ke restoran yang mahal-mahal gitu, emang cuman beli di pinggir jalan aja. Aku itu kalau udah males masak, kayak aduh aku lagi capek banget nih minggu ini, apa aku nggak masak dulu ya. Nah biasanya tuh aku niatin, jadinya kulkasnya nggak aku penuhin, buat antisipasi biar nggak ada bahan makanan yang terbuang atau busuk gitu. Nah ini pokoknya semuanya aku catetin. Ini yang bagian belanja bulanan tadi, bukan yang bagian hura-hura beli es teh terakhir. Sisanya 30 ribuan nih, 25 31 ribu. Alhamdulillah ya Mam, ada sisanya. Ini aku sama papa kayak agak cocok dengan konsep dompet pintar ini. Selain lebih teratur, kayak ya enak aja dan bisa ngerem pun. Ini aku hitung sisanya dulu, ada 200, 210, 20, 30, 40, 50, 250. Ada 50 ribuan di sana, 300, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45. Ada 460 ribu. Aku bingung hitungnya karena di voice over. Kayaknya ini bakal bikin aku saving lebih banyak dari biasanya sih. Menyenangkan sekali nih, 20 ribuannya banyak banget sisanya, seneng.
Nah, budget kemarin 3.350.000 dikurang sisanya 460.000. Jadi pengeluaran pokok aku kemarin buat huru-hara di rumah itu adalah 2.890.000. Lumayan hemat ya. Desember ini gajinya tuh lumayan banget, lumayan banyak. Tapi ternyata aku pengeluarannya juga banyak banget, kayak harus bayar pajak mobil, terus kemarin benerin mobil, terus juga ternyata harus ganti ban mobil. Banyak banget. Akhirnya aku memutuskan buat memulai sinking fund biar nanti buat pengeluaran yang kayak gede banget itu tuh nggak kaget gitu ngeluarinnya, jadi bisa menabung di saat-saat gaji kita tuh lagi berlebih gitu. Ntar dulu deh, sinking fundnya ini kita budgeting bulanannya dulu. Di rumahku nggak ada gaji suami gaji istri, semuanya dipakai sesuai kebutuhan. Gaji aku tuh 60%-nya tabung plus dana darurat, terus sekitar 30%-nya buat orang tua, terus juga buat buat sedekah, sama check out Shopee. Kalau sedekah tuh aku udah taruh di Kitabisa juga. Tergantung sih sebenarnya, nggak ada persen-persenannya, terserah juga. Kadang-kadang scroll TikTok sedih gitu lihat iklan-iklan kayak gitu, aku juga langsung aja tuh ke Kitabisa. Mungkin kalau baru mulai kayak gini, selain budgeting juga harus simpan buat dana darurat dan dana tidak terduga. Dana darurat itu kalau kehilangan pekerjaan, bencana gitu-gitu deh setahu aku. Kalau tak terduga ya kebutuhan, misal rumahnya bocor gitu-gitu deh kayaknya, ya nggak sih? Ini mulai lagi dari aku kemarin 7.800.000, ini aku bukan mulai dari 8 juta. uh, Terus juga itu dari luar cicilan rumah KPR, karena itu kewajiban sudah diperhitungkan, jadi aku udah sisihin. Sama kartu kredit. Kartu kredit itu buat aku subscribe aplikasi atau game. Aplikasi itu biasanya buat edit video sama pulsa. Itu tuh biasanya aku juga nabung lagi sih, kayak aku misal transfer buat cicilan itu tuh aku selalu lebihin buat tabungan. Kayak kemarin itu kan aku nyicil cicilan rumahnya tuh aku lebihin terus, udah aku bayar buat uang bangunan sekolahnya Kai. Uang apa ya, itulah pokoknya udah aku bayarin buat uang sekolahnya Kai. Kalau lagi banyak hutang, yang terpenting hutangnya dibayar terus bisa makan. Kalau buat keinginan lain-lain yang gak penting kayaknya bisa kita tunda dulu, sambil kita berusaha cari lagi gimana caranya biar rezeki datang. Di zaman aku nggak punya uang tuh aku selalu percaya kalau Allah akan kasih apa yang aku butuhkan, jadi harus percaya, emang harus percaya sih. Nah, ini aku masukin dulu ke pos-posannya. Setrika 150.000. Kemarin kan habisnya 120.000, tapi aku mau coba deh kurangin setrika, mau coba nyetrika sendiri. Aku tuh males banget nyetrika karena berat-berat banget baju kerjanya papa itu dan banyak. Terus ini ada keamanan dan sampah 120.000, tapi aku masukin 150.000. Galon airnya masih sama 50.000. Seminggu cuma 10.000 aja, cuma 1 galon. Nggak tahu udah nggak bisa aku minumnya segitu-gitu aja. Terus juga ini buat belanja bulanan 600.000. Salah, ini buat bensin 500.000, mobil dan motor. Motor itu biasanya 90.000 sih kalau bulan kemarin. Mobil dibawa ke Depok itu sekitar habisnya semuanya sebulan 350 ya, lupa aku. Iya. Terus ini buat belanja bulanan 600.000, belanja mingguannya 700.000. Belanja mingguan tuh emang selalu segini-segini aja. Sebenarnya kalau mau lebih hemat, food prep sebulan sekali buat prohe-nya itu pasti hemat banget sih. Cuman kan beberapa orang nggak cocok karena takut nggak seger. Tapi kalau sesuatu yang dibeli seger gitu, nanti masukin kulkas juga tetap enak kok. Apalagi udah dimasak. Terus ini hura-hura, aku kemarin 1.200.000 aku jadiin 1 juta aja. Tapi targetnya nggak mau dihabisin, mau masak. Semoga bisa. Nah, terus nanti aku tambahin 300.000 buat Kai kalau dia mau beli biskuit atau beli mainan, atau biasanya dipakai berenang sih. Udah. Terus 150.000-nya buat gas. Aku pakai gas yang gede itu, yang biru. Cuman itu tuh lama sih, biasanya kayak 3 bulan atau 4 bulan, nggak tahu, lama banget. Nggak tahu nih udah harus beli atau enggak, aku lupa terakhir beli, cuman aku taruh dulu. Udah semuanya. Sebenarnya aku tuh kalau pergi keluar yang bayar-bayar tuh papanya Kai. Jadi yang pegang dompet tuh papanya Kai, aku tukang nyatetinnya doang biar nggak keliru aja. Nah, untuk sinking fund-nya aku udah taruh beberapa.
Dari 8 juta itu kebutuhannya tadi 3.600.000, buat sinking fundnya 2.400.000, jadi ada 6 juta, 1 jutanya tetap di tabungan. Bener-bener mau cobain sinking fund karena berasa banget kalau akhir tahun kayak gini harus ngeluarin uang yang banyak buat segala perintilan kayak pajak, benerin mobil gitu-gitu. Bener-bener deh, kalau pakai metode kayak gini mungkin pas gajinya lagi ada lebih, jadi bisa nabung lebih banyak gitu. Untung-untung bisa lunasin rumah kan, semoga bisa lunasin rumah. Sinking fund yang pertama ini buat SPP sekolah. Insya Allah kayak akan sekolah tahun ajaran baru ini. Aku udah daftar juga. Aku orangnya cepet-cepet aja deh, nggak usah yang di menit-menit terakhir kalau daftar-daftar kayak gini. Insya Allah sekolahnya SPP-nya 1 bulan 650.000. Ini aku coret, udah aku masukin buat 1 bulan. Itu bukan challenge menabung sih, cuman kayak udah buat bisa dihitung aja udah berapa kali masukin. 650.000, jadi nanti pas mulai sekolah udah lumayan kan, udah lumayan banyak yang kesimpan. Terus kategori yang kedua buat lebaran, biasanya kan aku mudik itu biasanya sekali aku mudik tuh aku habisnya kayak 5 juta. Jadi kira-kira untuk setahun sebulannya 400 ribuan aja kurang lebih, kayaknya tinggal ditambahin dikit ya. Nah ini lebarannya 400 ribu, ini bukan buat tahun ini terpaksa aku merogoh tabungan atau THR dulu. Coba udah kayak gini dari lama kayaknya lebih nyaman ya. Jadi ini insya Allah buat tahun berikutnya. Masih lama banget, tapi nggak apa-apa, namanya juga menabung, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Ini aku masukin uangnya agak-agak amatir, jadi maafkan. Nah itu tuh aku tempelin kalender bekas di buku agenda aja buat nyatetin aku udah masukin 1, 2, 3 gitu-gitu. Terus ini yang ketiga, kurban, aku masukin 250.000. Kalau setahun itu dia kira-kira 3 juta ya, cukup, kurang lebih juga aku nggak tahu pasnya. Seperhitungan aku kemarin kayak gitu. Terus ini juga buat pajak kendaraan. Nah ini aku harus bayar ini akhir tahun ini. Jadi berasa banget ngeluarin uangnya bertubi-tubi. Jadi aku mulai nyicil. Nah 1 bulannya 250.000 buat pajak mobil dan motor. Terus ini ada haji dan umroh, mungkin ini tabungan haji kali ya. Nanti aku mau simpan di bank sih semuanya ini karena pertama kali sinking fund, jadi aku coba aja pakai uang 500.000 aja. Sebenarnya ini terlalu sedikit ya, tapi nanti kita tambahin pakai tabungan yang lain, yang penting diniatin dulu. Ini aku masukin 500.000 mungkin buat haji. Karena aku udah pernah umroh dibawa sama orang tua aku agar aku menjadi anak yang lebih baik. Nggak bercanda-bercanda. Terus ini buat servis kendaraan, biasanya itu tuh setahun tuh 2 kali sih sebenarnya. Setahun 2 kali, sekali itu entah 1 sampai 2 juta. Cuman nggak tahu, ini aku simpen 200.000 dulu minimal, tinggal nambahin, nggak yang jelek-jelek banget, apalagi ini baru ganti ban kan, jadi minimal yang akan dibenerin di tahun berikutnya insya Allah nggak banyak. Jadi buat servis kendaraan aku taruh 200.000. Serius ini aku amatir banget nih pakainya. Terus buat liburan, ini masukin dulu uangnya. Aku pakai label-label aja, aku tuh bener-bener males nulis. Nanti aku tulis produknya di description box kalau pengen niru. Nah ini liburan, aku nggak tahu liburan tuh apa. Biasanya aku tuh liburan ya ambil uang aja di tabungan. Jadi ini aku nggak masukin banyak-banyak dulu karena aku nggak tahu dah. Aku masukin aja deh seadanya 150.000. Nah minimal buat jajan-jajan kalau liburan. Aku tuh liburannya udah jarang liburan, sekalinya itu ya mudik aja pulang ke rumah karena kayaknya waktu kumpul sama keluarga tuh lebih berharga deh sekarang daripada pergi-pergi buat liburan gitu. Kelebihan 300.000 ternyata aku lupa masukin yang pos buat budget buat kayak jajan-jajan gitu 300.000-nya. Sudah deh, ini semuanya selesai. Buat kebutuhan rumah tangga 3.600.000, buat yang internet dan lain-lain, listrik itu 970, terus buat sinking fund tadi di 2.400.000. Semuanya ada 7 juta dan 1 juta di ATM kalau itu kalau jumlahnya 8 juta. Sekarang sisa-sisanya yang kemarin ini aku beneran nggak tahu sih buat apa. Aku coba bagi-bagi dulu. Kayaknya ini aku mau bagi jadi 4 aja karena 20 ribuannya banyak, jadi aku mau challenge tabungan 20 ribu aja.
20 ribunya aku masukin ke tabungan karena aku punya celengan apa tabungan sih, punya celengan gak terpakai. Jadi udah, ini challenge 20 ribu, bukan challenge menabung 20 ribu. Ini aku beli udah lama banget nggak dipakai, jadi ini aku nggak usah ditulis-tulisin karena kalau dihitung gitu tabungannya aku kayak kegirangan gitu loh, ngitung-ngitung terus, jadi kayak nggak berasa banyak. Nah ini aku masukin semua 20 ribuannya tanpa dihitung ataupun dicatat. Ini celengan nggak kepake udah lama banget beli karena gambar ikan kan, kayak suka banget. Terus ini ada 250 ribu aku mau masukin buat budget renovasi rumah atau bener-benerin kalau ada yang rusak-rusak di rumah. Cuman karena tadi sinking fundnya udah full, belum ada lagi tempatnya, jadi aku masukin ke dompet ini dulu. Ada 250 ribu untuk renovasi rumah atau benerin kalau ada bocor-bocor gitu. Terus sisanya ada yang 10 ribuan sama 5 ribu dan 2 ribu. 10 ribu ini belum tahu buat apa, jadi dimasukin juga ke dompet. Yang 5 ribuan ini sama 2 ribuan ini mau masukin dompet juga, tapi ini mau taruh di mobil aja untuk bayar parkir dan lain-lain gitu. Sudah mam, segini aja. Aku tuh dulu juga boncos tapi akhirnya bisa menabung, yang penting bayar hutang dulu, terus kayak syukuri, sesuaiin sama kebutuhan aja. Kayak ketika kita bersyukur tuh Allah akan memberikan lebih, insya Allah. Segini aja video dari aku, sehat-sehat semuanya, semoga videonya bermanfaat ya. Terima kasih sudah nonton.